Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Ibnu Asaduddin, keluarga besar kantor Kementerian Agama dan Banyumas ataupun siapa saja yang bisa menyaksikan channel ini, bahwa Kementerian Agama dan Banyumas sudah dilakukan TPI, tim penilai internal yang oleh izin sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Ada banyak layanan-layanan yang sudah kita keluarkan, tetapi belum kita evaluasi. Dari evaluasi global bahwa layanan-layanan Kementerian Agama dan Banyumas dari sekian 27 layanan, ada aplikasi, ada manual, ternyata belum ditemukan apakah Kementerian Banyumas ada program unggulan untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu hari ini, hari Kamis tanggal 8 April 2021, kita akan mencoba membahas layanan baru kita sebagai produk unggulan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Ada ketiga jenis konsep layanan untuk kepuasan masyarakat. Yang pertama adalah bahwa untuk mengantisipasi pergerakan radikalisme dan perpecahan yang ada di Kabupaten Banyumas, maka Kemenak akan mengeluarkan layanan yang namanya Kampung Moderasi Beragama. Apa itu Kampung Moderasi Beragama? Bapak sekalian, nanti akan kita lihat dan kita dengarkan satu persatu. Yang intinya adalah bahwa Kementerian Agama dan Banyumas sebagai ujung tombak akan menciptakan Kabupaten Banyumas Kampung Moderasi Beragama. Maka diharapkan seluruh desa, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas akan terbangun sebuah kampung yang isinya adalah kampung moderasi beragama. Apa itu? Nanti kita lihat deh. Yang intinya pergerakan Kementerian Agama dan Banyumas mengawal agar kampung moderasi beragama di Banyumas segera terwujud. Yang kedua adalah pelayanan Kementerian Agama berbasis mobile. Ya, ini bagaimana agar Kementerian Agama hadir di tengah masyarakat, turun ke lapangan. KUA juga turun ke lapangan, atau dalam bahasa Banyumasnya adalah Kementerian Agama turun gunung, mendekatkan layanan-layanan kita yang ada di Kementerian Agama. Untuk program yang kedua ini ada dua teknis. Yang pertama adalah Kemenak Standing. Apa itu Kemenak Standing? Globalnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan Kemenak selama 1 tahun, baik itu bekerja sama dengan Pemda dan lain sebagainya, itu kita laksanakan dalam 1 tahun, kita programkan untuk mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah KUA Corner. KUA Corner itu adalah bagaimana agar layanan-layanan KUA bisa bergilir ke desa-desa, bisa berkantor di masjid, bisa berkantor di balai desa, dengan catatan bahwa layanan di KUA-nya juga tetap berjalan. Yang ketiga, sekalian, sedang kita konsep dakwah tematik untuk penanggulangan radikal. Kita singkat DATUK, dakwah untuk pencegahan radikal. DATUK, dakwah untuk pencegahan radikal. DATUK, CADIK. Apa itu? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang globalnya adalah manakala sebuah kabupaten itu sudah memiliki tema besar untuk dakwah-dakwah, baik itu agama Kristen, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Kemudian dari tema itu di subtema dalam 1 tahun, sehingga tema-tema yang diberikan kepada masyarakat adalah tema-tema anti radikalisme dan untuk menciptakan NKRI, guys. Kita nanti akan mendengarkan lebih lanjut konsep itu. Kemudian para dai, para pendeta terserah atau bebas mengeksplor, tetapi tidak boleh keluar dari tema itu. Untuk itu sekalian, ikuti terus channel ini dengan catatan tonton dulu 2 menit, baru klik subscribe bagi yang belum sampai muncul lonceng berwarna hitam. Kemudian jangan lupa like dan share serta komen. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk umat, untuk kita semuanya, agar tercipta masyarakat yang gemah ripah wak cinawi damai. Dengan catatan, mari kita bersama hadir di tengah masyarakat untuk mengurai keruwetan umat dan mengurai atau menjawab kebutuhan-kebutuhan umat.
Terima kasih, ikuti terus guys. Assalamualaikum. Stakeholder. Ini adalah Kemenak. Ini adalah Pemkab. Inilah BDK. Ini perguruan tinggi. Nah, ini nanti dari sini Kemenak ini mengeluarkan dulu namanya ini apa namanya kalau yang untuk Z itu apa namanya? Pokja. Bukan kalau area. ada per satker ada orang yang ditunjuk untuk Perubahan, agen perubahan. Ini 27 ini sebagai agen moderasi. Agen moderasi. 27 ini dibekali dulu. 27 itu staf KUA atau Terserah, intinya adalah orang Kementerian Agama. Karena itu nanti pengendalinya itu adalah orang Kementerian Agama. Sehingga dialah yang harus mengendalikan di kecamatan itu. Berarti ini sudah keluar dari Kemenak ya? Apanya? Karena untuk masyarakat langsung. Iya, ini udah. Kalau kayak yang CCC itu kan internal. Internal itu bisa juga eksternal. Tapi ini kan melibatkan ke sosial. Ini nanti di agen moderasi. 27 agen perubahan, Ya, agen moderasi yang diambil dari orang Kemenak. Ini kita bekali dulu tentang moderasi, Pak. Ini kalau sudah dibekali, nanti ini akan membentuk masing-masing. Ini 27, ini kan 27. Ini membentuk ini minimal 5 orang atau 10. Satu agen moderasi itu. Kelompok moderasi. Agen moderasi melahirkan kelompok. Ada gambaran nggih? Jadi sudah kita bekali, mereka kita buatkan semacam RTL, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu salah satunya adalah membentuk kelompok moderasi. Di mana? Di wilayahnya sendiri. Syaratnya Wilayah tempat tinggal. Ya, syaratnya sederhana. Boleh berbeda agama, boleh berbeda keyakinan, boleh satu agama tapi berbeda tentang pemahaman. NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Karena memang di sana kan ketatkan pada moderasinya, bukan pada karena hasil dari moderasi itu adalah rukun, damai. Ya, itu kan karena moderasi, Pak. Jadi kita bukan membentuk kerukunan dulu, tapi membentuk moderasi dulu, nanti muncul rukun. Rukun itu dampaknya. Iya, nah itu. Nah setelah itu nanti ini setelah terbentuk kelompok, ini nanti ini melakukan kegiatan, Pak. Sudah saya buatkan ini minimal 6 kegiatan. Ini juga sama, ini 6. Nah ini adalah mewakili kecamatan. Ini nanti menjadi pengurus kecamatan. Ini pengurus kecamatan semua. Dan ini nanti menjadi pengurus kabupaten. Jadi pengurus kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan itu menjadi. Jadi nanti ada pengurus program moderasi tingkat kabupaten, ada pengurus program moderasi tingkat kecamatan. Nah itu nanti gimana Pak G? Kalau sudah ini nanti katakan 5 seperti ini nanti melakukan kegiatan ini ada beberapa kegiatan. Ini bisa nanti kegiatannya ini dengan ini kerjasama antar kelompok dalam satu kabupaten itu. Oh kelompok selatan, kelompok utara bisa. Ini juga bisa kerjasama dengan pihak lain, contoh perguruan tinggi, kemudian dengan Pemkab dan sebagainya melakukan semua berkenaan dengan moderasi. Nah, kalau sudah ini nanti ini boleh 1 RT wilayahnya, boleh 1 RW. Nah setelah itu nanti ini dari 5 tadi 5, ini akan membentuk lagi 5. Sehingga nanti di sini ini adalah embrio kampung moderasi. Jadi bukan kita tetapkan itu sebagai kampung moderasi, tapi karena sudah ada bekal kampung moderasi, baru kita tetapkan kampung moderasi. Itu tekniknya di sana. Nah ini di sini. Kemudian kami ini punya tugas sendiri-sendiri, Pak. Ini punya tugas sendiri-sendiri. Nanti itu intinya di sana. Nah, salah satu yang kami sangat berharap adalah ini nanti mengeluarkan regulasi bahwa setiap kecamatan itu adalah dibentuk kampung moderasi berdasarkan regulasi dari pemerintah. Karena konsekuensinya salah satu diantaranya adalah nanti di sini kan harus memfasilitasi. Ini juga memfasilitasi, ini memfasilitasi, semua memfasilitasi.
tapi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pemkab memfasilitasi sesuai dengan tugasnya, Kemenak memfasilitasi. Tapi pengendali utama kampung itu adalah Kemenak. Itu intinya di sana. Jadi kalau diinformasikan, Banyumas kan kemarin kerjasama oleh KUPAT, SPOP dan Kementerian Agama dan Pemerintah cukup bagus. Satu yang menjadi daya dukungnya pertama kantor SPOP di kantor kami. Otomatis pengendaliannya juga mudah. Kehadirannya juga terkendali. Sekarang sudah ada piket per antar agama umat beragama. Yang kedua kemarin Banyumas mengadakan Kutushul KUB, sekolah-sekolah SLTA, MAN atau Madrasah, MA, SMK sudah masuk per kecamatan masuk untuk moderasi beragama. Terus embrio lagi organisasi moderasi beragama di bawah KUB itu sudah ada di Banyumas. Contoh SPALI itu solidaritas penyuluh agama, lintas agama. Itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik. Kebetulan di kantor kami sudah punya penyuluh semua agama. Kemudian sudah ada penyuluh non PNS dan sebagainya. Itu itu ada. Kalau kami menekankan adalah, jadi mengapa kami memulai dari sini? Karena problematikanya sesungguhnya berada di bawah. Satu. Problemnya ada di bawah, maka kita bangun dari bawah. Satu hal yang sederhana saja adalah kita menekankan pada semua lingkup itu adalah untuk menerima sederhana, jangan besar-besar. Bahwa kita berbeda, ayo kita terima. Titik itu dulu. Nah itu kan embrio kamu udah jalan. Terus dari ormas tadi udah ada. Mahasiswa pun sudah punya organisasi ini. Tinggal dikendalikan oleh kita. Wong itu pembukanya di kantor kami. Itu dari embrio sudah ada. Terus sudah rencana pemerintah daerah dengan pemerintah ada Kampung Pancasila. Yang besok ini konsepnya. Konsep itu. Terus di bawah sudah ada contoh percontohan desa sadar kerukunan. Oh ada. Sudah ada di Banyumas. Itu sudah ada desa Banjar Panupen. Satu desa itu semua agama itu dan tempat ibadahnya ada. Itu dari terus jalan ada. Artinya apa? Kami sebenarnya sudah punya potensi, punya embrio. Terus yang ketiga juga Banyumas non sewu salah satu daerah yang perlu ada perhatian dan pengawasan khusus. Beberapa kali ada orang yang non sewu dengan rasa kebencian terjadi penangkapan di Banyumas. Itu kan kalau lemahnya moderasi beragama, kurang adanya menghormati saling antar umat beragama kan begitu. Kemarin aja di kan ada yang di Sumampir. Nah kalau ini kita satunya kuat. Terus kita punya slogan Banyu itu beda ning rukun. Beda agama, beda keyakinan, beda beribadah, tapi rukun. Inilah slogan Banyu. Beda ning rukun. Artinya kalau untuk menuju ini yang nanti saya dapat bimbingan dari BTK dan sebagainya, kami komunikasi agak mudah begitu. Jadi nanti kami harapkan itu dari potensi tadi dari 27 ada yang kembang, ada yang kembang. Di situlah nanti pocokan pilah. Oh yang akan kita kembangkan ini, yang akan dikembangkan berarti di Kabupaten Banyumas akan kita kembangkan hanya di 10 atau di 15 dari 27 dan itulah akan berapa. Nah masing-masing pemerintah daerah, kecamatan itu ya yang akan mensupport itu nanti. Terus itu kan antar umat. Kemarin kami mengundang Gus kemarin kami mengundang ormas kemudaan, pemuda Muhammadiyah hadir, pemuda Ansor hadir, termasuk Banser sama Kokamnya, termasuk ini termasuk juga PMI hadir kemarin. Artinya seiman pun kami sudah punya embrio lah untuk bagaimana nanti kita ditindaklanjuti. Nah, kalau nanti kita betul-betul akan ada kampung moderasi beragama, kita tinggal nanti bagaimana potensi yang ada mewujudkan itu ada, dukungan dari pemerintah juga ada, dan situasi Banyumas memang harus begitu. Karena memang tadi masih ada penyusupan orang yang saya ini model beragama itu sangat lemah kan begitu. Nah, tinggal nanti kita buktikan ini keunggulan memang di Banyumas seperti itu. Artinya berarti konsep pendidikan itu di Banyumas sudah ada potensi, sudah ada embrio. Tinggal pengaturan teknisnya mau seperti apa. Diwujudkan betul-betul semacam itu. Nanti mungkin kalau ini dan ini ada yang kedua
Ini Ustaz. Ini berarti ini sudah cukup, inventaris sementara ya. unggulan. Oke. Unggulan pertama adalah Kampung Moderasi Beragama KMB. Kan apa? Kampung Moderasi Beragama Banyumas. Kamu bebas. Kampung Moderasi Beragama Banyumas. Kamu bebas. Nah, yang kedua saya menawarkan namanya dakwah tematik. Di dakwah tematik ini dalam waktu 1 bulan sudah jalan. Dakwah tematik. Ya. Dakwah tematik itu adalah sebuah upaya dari pemerintah kabupaten, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama mengendalikan kaitannya dengan dakwah dari seluruh agama melalui pembakuan tema-tema. Kata nggih? Jadi upaya Kementerian Agama dalam rangka untuk mengendalikan dakwah dari seluruh agama dengan pembakuan tema. Kalau ditanya untuk apa pembakuan, dalam rangka untuk salah satunya meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai agama. Penyimpangan dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama itu. Nah, tekniknya seperti apa? Nah, ini kita buat lagi. Jadi ini Kepala Kemenang. Di sini KUA. Masih Mas. KUA di sini macam-macam. Ini masjid, gereja, pura, macam-macam. Kepala Kemenang ini sebagai leader nanti memimpin untuk menyusun program dakwah selama 1 tahun. Namanya di sini adalah pembakuan tematik Itu ya. 1 tahun. Ini tema besar dulu dibuat menjadi 12 bulan. Nah, ini tema besarnya. Jadi tema besar ini dipecah menjadi tema sub-sub tema. Ini dipecah lagi menjadi minimal 5. Ini minggu 1, minggu 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya. Nah, ini masing-masing ini ada indikator, kita buatkan indikatornya. Setiap bulan Kepala Kemenang undang Kepala Kemenang untuk diberi pembekalan. Bulan ini temanya ini. Maka dengan indikator ini, maka ketika nanti apakah masjid, apakah Gereja. nanti di gereja atau dimanapun, semuanya wajib berbasis Temanya sama. dengan indikator ini. Siapapun yang akan ceramah di masyarakat itu untuk minggu ini dengan tema ini, dengan indikator ini, secara sederhana itu. Ya betul. Ini dalam rangka, insya Allah ini dapat digunakan untuk mengendalikan Penyimpangan. Ya. Terus nanti di sini pengurus masjid ini menyampaikan kepada pihak gereja atau sebagainya yang ada di wilayahnya bahwa minggu ini kami mendapatkan pembekalan dari ini untuk. Nah, nanti ketika terjadi penyimpangan akan ketahuan karena dia tidak akan melakukan pemantauan. Jadi sambil melaporkan apakah tema ini sudah dilaksanakan, sudah di mana dan sebagainya. Jadi ada identifikasi dari berbagai kegiatan yang kita lakukan. Ini secara sederhananya begitu. Seperti itu. Nah, Jadi memang seperti kemarin sampaikan oleh Mas kan sudah ada hasilnya untuk dai-dai yang mengikuti sertifikasi dakwah. Salah satunya sertifikasi sebagai bukti. Salah satu untuk mengendalikan isi ceramah itu. Sebetulnya kalau biasa itu satu daerah misalnya kabupaten itu sama khotbah Jumat isinya sama. Tapi Bapak kan tidak punya kewenangan melakukan sertifikasi. Nah makanya sertifikasi itu tidak berhak. Tekniknya ini. Tekniknya seperti itu. Nah ini nanti kan semacam itu. Nah ini pentingnya bukan hanya untuk Islam saja di gereja seperti disampaikan temanya ini kan lain terkendali semacam itu. Jadi tapi kalau kenapa dilakukan ini dari sisi kita dulu, kita sering kali dijustifikasi bahwa yang paling salah itu umat Islam. Kan ada tuh. Iya benar.
Apakah mereka juga tidak? Tapi karena kita tidak pernah tahu saja. Kan kita tidak pernah tahu. Nah oleh karena itu kemudian, dan ini baru satu-satunya se-Indonesia nanti kalau kita berlakukan ini baru satu-satunya dalam rangka itu, dalam rangka pengendalian iya pengendalian radikalisme melalui tematik ini. Iya, belum ada. Jadi kalau ini, dan ini gampang, segera bisa dilaksanakan. Nah, yang penting satu adalah ada tim yang mau mengendalikan ini. Kita bekerjasama dengan untuk agama. Kalau di Islam ya kebetulan NU itu kan di Islam Salah satu contoh mas nanti umpamanya menelurkan tema 1 tahun perguruan tinggi diajak, MUI diajak, kemudian diajak pemuda diajak jadi satu. Karena hanya menelurkan tema-tema gitu. Nah kesepakatan bersama kan gitu. Nah, sehingga nanti ketika ada pelaksanaan seperti itu insya Allah akan terjadi. Nah kalau ini nanti ke masyarakat sudah mulai ini, nanti kita akan melihatkan begini. Jadi Ustaz barangkali ini juga sebagai bagian dari kita. Sesungguhnya teman-teman itu yang masuk pada kategori terorisme itu kan kita tidak pernah tahu. Pertanyaannya sederhana, sesungguhnya mereka itu untuk kepentingan siapa? Karena apa? Nah kita yang karena tidak paham tentang itu, maka salah satunya adalah membekali mereka agar jangan sampai ketika ada penyusup orang yang akan menguji otaknya itu, dia sudah menyadari sebelumnya itu aja. Kalau kita tidak, kalau sudah dicuci otak kan susah. Iya kan? Dikendalikan susah. Maka kita sudah ada pembekalan. Salah satunya adalah bukan kaitan dengan radikalisme, kelemahan manusia terkait dengan berbagai informasi yang diterima tanpa mendapatkan satu verifikasi. Itu yang kita temukan di lapangan rata-rata begitu. Untuk pengendalian siapa yang mengisi dan isinya seperti apa ya melalui ini juga bisa. Karena nanti kan dilaporkan. Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan ini. Ketika ada terjadi penyimpangan kan. Jadi nanti saya melibatkan kepada stakeholder yang ada dan kepada orang-orang yang memang duduk dalam satu organisasi tersendiri dari kalangan perguruan tinggi. Yang penting ada pengelolanya. Kita sebagai pengelolanya kan begitu, yang menelurkan dan isi ceramahnya kita bersama-sama. Kalau isi kan kita pembahasannya indikatornya umpamanya kaitnya dengan NKRI. Itu indikatornya 1, 2, 3 kan gitu sudah. Silakan kembangkan. Tapi nanti arahnya tetap ke sana. Jadi kita kemarin kan sedikit terjadi pertentangan salah satunya. Kenapa dai harus disertifikasi? Kita tidak mau sampai ke sana lah. Itu urusan yang susah. Nah sekarang kita melakukan upaya di tengah-tengah ini dalam rangka pengertian itu. Justru itu bagian dari upaya yang sangat strategis tanpa melibatkan pertengkaran. Contoh kemarin sudah pernah begitu terjadinya adanya COVID, terus seluruh khutbah sholat Jumat itu isinya harus tentang COVID. Kami membuat khutbah Jumat itu tematik. Itu tematik. Jadi kami sebarkan melalui yang ada kami kepala KUA dan dulu kami sebarkan semuanya. Nah peneliti itu membantu lalu di print out semuanya sudah. Jadi hari itu kemarin khutbahnya tentang masalah bagaimana untuk pencegahan COVID. Kan semacam itu protokol kesehatan. Termasuk kemarin juga dengan surat Menteri Agama SMP nomor 1 tentang 5M. Seluruh penyuluh banyu seperti itu. Itu kan nanti tematik, cuma belum terstruktur. Nah itu kan begitu. Hanya spontanitas lah, instan lah gitu. Yang banyak terjadi itu salah satu MI sendiri menelurkan ketentuan bagaimana ibadah pada masa pandemi, mengeluarkan sekali mengeluarkan, setelah itu nanti berikutnya kan nggak ada lagi. PPKM jalan ini yang ketentuannya masih ada. Ini besok sudah semakin mereda juga
tidak pernah diperhatikan. Jadi rata-rata yang kita lihat di lapangan itu antara program dengan tindak lanjut itu jauh kurang imbang. Dan mungkin nanti kalau harapan kita kalau bisa ya tetap terkendali. Sebenarnya kita punya kesempatan, kita di NU kan ada apa istilahnya lembaga dakwah, di Muhammadiyah lembaga dakwah, di Azhar kita undang itu semacam itu internal kita Islam. Nanti kita begitu, jadi nanti kita membuat rumusan itu jelas satu tahun, tema pokoknya apa 1 bulan, dan dikembangkan kan semacam itu, dan dilihat dengan situasi apa ini hari besar Islam. Betul, makanya kan ada tema-tema bulanan, mingguan itu kayak tadi. Ada tema yang menjurus lagi kondisi nasionalis, ada tema yang menjurus kepada ada keislaman kan semacam itu kan. Bagaimana Isra Mi'raj itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Pas kebetulan Isra Mi'raj berhadapan dengan tanggal 17 Agustus misalnya kan jadi tiket keduanya semacam itu. Tema Islamnya masuk, nasionalisme juga masuk kan semacam itu. Ini sebenarnya kayak punya peluang itu, karena kami juga dari segi pribadi masuk organisasi itu. Nanti kita pikirkan bersama dua unggulan itu mana yang cepat dan bisa diterapkan dan juga bisa diselesaikan semacam itu. Yang satu, Iya, yang satu itu aplikasi, ya, sistem. Jadi ada tambahan. Kami kirimkan 3 naskahnya. Yang satu namanya kertas 01. Satu lagi kan kita dapat nanti baru itu masukkan itu ada TV yang memberikan positivitas kemudian itu masuk sudah ada video teman-teman atau kita lah pelayanan kita apa saja semua itu saja. Kalau itu kan belum ada itu. Ini kan belum jelas. Jadi kalau kami menawarkan program Unggulan ini, ketiga. unggulan yang ketiga, dan ini insya Allah belum ada yang lain berkaitan dengan layanan Kementerian Agama berbasis mobile. Ya, Berbasis mobile. Itu saya beri nama apa itu? Barangkali mungkin saya presentasi sejenak. nama apa? Layanan Kementerian Agama berbasis mobile. Ini secara singkat, insya Allah ini yang dinantikan salah satunya dari Menpan juga ini, yaitu kaitannya dengan layanan kepada masyarakat. Kita akan memberikan layanan dari Kemenpan ini terbagi 2, satu sistem dan satu aplikasi. Nah, sistem ini untuk pengembangannya adalah ada kita beri nama Kemenak Standing, yang satu namanya KUA Corner. Kemenak Standing adalah program layanan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berdasarkan pada event. Jadi event nasional maupun keagamaan selama 1 tahun itu diidentifikasi. Kemudian dari Kemenak ini nanti akan memberikan layanan sesuai dengan event-event yang ada itu selama 1 tahun di luar dari kantor. Gitu. Intinya di sana. Apakah itu kaitannya dengan program nasional umpamanya 17 Agustusan atau apa, tapi secara nasional maupun lokal itu semuanya berdasarkan event. Dikumpulkan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun dan nanti dibuatkan program. Jadi program layanan berdasar dari event itu, kemudian Kemenak Kabupaten Kota ini yang aktif. Kemudian yang kedua adalah ini adalah KUA Corner. Ini adalah pelayanan ke masyarakat. Di sana menekankan pada KUA bergerak. Nah, ini dimanapun bisa tanpa memperhatikan dari event.
bisa di kelurahan, bisa di masjid, bisa dekat mall, bisa mana-mana. KUA turun gunung. Tak KUA turun gunung istilahnya. Ini sistem yang dibangunnya sistem kerja layanan masyarakat tanpa menggunakan aplikasi itu. Nah, ini insya Allah akan diperhatikan oleh salah satunya Menpan karena di sini layankan langsung kepada masyarakat. Sebuah upaya bagaimana masyarakat itu dapat dijembatani dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga dia merasakan puas. Karena target semua kita itu wajib ada indeks kepuasan. Apapun program kita wajib ini nanti diukur. Jadi semua kegiatan tadi wajib diukur. Kalau nggak ada ukurannya, nanti Menpan nggak mau. Sama nggak? Nah, momen dengan cara ini bagaimana masyarakat dengan ada program-program Kemenak Standing, di mana kira-kira masyarakat merasa terlayani puas, dengan KUA Corner puas. Nah, kita masukkan lagi aplikasi umum. Aplikasi umum adalah aplikasi yang ada di Kementerian Agama Kabupaten, baik itu yang di kantor Kementerian Agama, di KUA maupun di madrasah, yang semuanya itu memiliki kesamaan. Jadi bisa diakses sama saja. Itu. Jadi namanya aplikasi umum. Nah, tapi kalau aplikasi khusus adalah aplikasi yang hanya ada di tempat masing-masing satker. Yang khusus itu. Ya. Jadi salah satu contoh kemarin saya minta di sini untuk salah satunya ini aplikasi khusus itu adalah yang belum ada. Itu adalah bagaimana memberikan layanan kepada orang tua murid itu dengan aplikasi siswa masuk orang tua sudah mendapatkan data, siswa pulang mendapatkan data di HP-nya. Jadi siswa masuk kling di depan ruangan itu, kling HP orang tuanya itu sudah muncul. Oh, anak saya sudah sampai sekolah. Pulang juga sama. Ketika dia ulangan juga ada. Dia mengikuti kegiatan juga ada. Ini salah satu contohnya. Terus ini PNP sekarang. Mau makan itu. Kayak smart lah. Ya. Ini salah satu contoh. Dan itu nanti akan dinilai oleh, karena itu bagian dari Layanan. RB itu senang yang begini untuk aplikasi. Karena apa? Itu langsung masyarakat yang merasakan. Ini untuk survei kepuasan. Itu yang khusus ya? Iya, khusus survei kepuasan ini tinggi. Itu. Yang BR itu Pak. Iya, gue si Diantoro. Untuk si Gangsa. Iya, Pelapasan gitu. Saya eksekusi semua sebetulnya. Sebelum Menpan LPHD. Jadi Untuk sementara ini gimana Pak? Untuk timnya? Tim udah izin pulang hari ini, udah pamit. Maksudnya tim di kemana tim? Dari 6 area itu gimana? Ya udah jalan bagus. Nah, masing-masing area itu kemenangan yang sampai hari ini sudah dievaluasi. Maksud saya lakukan evaluasi programnya apa, yang sudah dilaksanakan apa, yang ketiga apa inovasinya. Oh iya. Dari area 1 sampai area 6, 3 itu Evaluasi ya. Ya, programnya apa, yang sudah dilaksanakan apa, inovasinya apa. Masing-masing semua 6 itu. Jadi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZT di 6 area. Betul. Dan itu ada data. Karena perkembangan nanti. Itu pakai itu apa enggak? Beda lagi. Enggak, ini. Nanti kan ini kan sudah jalan ini. Ini kan ada program satu yang harus dikerjakan ini kan. Nah, inovasinya ini piro? Wajib ada inovasi. Kalau belum ada segera. Gitu. Bukan inovasi aplikasi toh. Jadi ini kan nanti setelah evaluasi. Itu untuk lego. Jika bukan dia sih perjalanan kita apa dia? Gitu loh Pak. Halo? Jadi di mejanya, semua pegawai di depan mejanya, termasuk honorer pun harus punya job desk yang jelas.
Ditempel di meja. Di mejanya. Kalau tidak ada ya di mana di sana ada gambar bahwa tugas saya itu ini. Karena kalau nanti ditanya oleh salah satunya dari baik itu dari Menpan RB, itu wajib bisa menjawab bahwa saya punya tugas 1, 2, 3 ini. Itu satu. Kedua, semuanya wajib mengetahui tentang apa itu ZI, apa itu WBK, WBBM, wajib tahu. Ketika nanti ditanya, Pak, apakah di sini ada ZI? Waduh, saya nggak paham. Walaupun siapapun yang dibawa itu tukang sapu ditanya nggak Harus tahu ya. harus tahu, itu wajib itu. Karena itu bukan sesungguhnya kan bukan merupakan program nasional, tapi itu adalah sebuah upaya dari masing-masing lembaga kan gitu. Persiapan. Cuma itu diflorkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memulai dari mana akan mencapai zona integritas itu. Bagaimana mereka juga memahami, mengerti tentang tugas dan fungsinya masing-masing tanpa melihat pun sudah tahu saya tugasnya 1, 2, 3. Nah, salah satu upaya mempermudah ya di meja aja semuanya itu ditulis. Job desk. Nah, ini nanti Pak Kepala Kantor akan mengumpulkan para kasih dan tim-tim ZT untuk evaluasi. Nah, sehingga nanti sehingga apa Bu? Di ZI ya? Ya, evaluasi ZI Area salah 1. satunya adalah ini kan komandonya jenengan. Maka salah satunya adalah nanti ada laporan Masing-masing. programnya apa, kegiatan yang telah dilaksanakan apa, kemudian yang berikutnya yang belum dilaksanakan apa, inovasinya apa, hambatannya apa. Dan nanti ketika itu segera dapat dilakukan upaya untuk mengatasi dari problematika itu. Ini satu tim itu harus solid. Jadi monitoring evaluasi ZT itu bukan monitoring ke bawah, Iya, tetapi monitoring pelaksanaan per area. Betul, per area, sehingga nanti ada kejelasan sejauh mana dalam waktu berapa waktu ini sudah mencapai mana, sehingga nanti target akhir, oh kita sudah 80%, kita sudah 90%, itu ada bukti fisik bahwa kita sudah sampai sana. Kalau ditanya nanti Pak Kepala ditanya gimana Banyumas sudah siap? Oh sudah, karena kita punya data 95% gitu loh Pak. Terukur ya? Iya, terukur semuanya harus jelas ada ukurannya itu, sehingga monggo nanti di tekniknya aja, nanti teknik evaluasinya aja. Ya sudah, nanti kan kalau di sini sudah rampung yang paling diklat building ini, nanti bisa ikut evaluasi ya Pak, ikut backup tuh, ikut memperkuat kita. Biasanya rapat karena sore ya habis asar. Sasaran. Itu tugas. Ya.